Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Masih bicara mengenai peranan orang tua dalam mengasuh dan tentunya juga membesarkan kedua atau ketiga atau bahkan keempat buah hati mereka yang kemudian juga dalam hal ini memang kalau pemerintah secara tegas memberikan Dua ya. arahan bahwa dua lebih baik. Dua Ya. lebih. Tapi mungkin juga di luar dari itu ada beberapa pertimbangan kenapa seseorang atau sebuah keluarga itu memiliki anak yang mungkin lebih dari dua dan dapat dipertanggungjawabkan. Intinya itu kan Bu ya, dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Karena tentu di luar dari itu kekhawatiran ketika eh, banyak anak banyak rezeki saat ini kan cukup sulit Bu ya dalam mungkin implementasinya. Kalau orang dulu Sawah banyak. memang peranan yang sudah diasuh oleh orang tuanya ditelurkan dan dibesarkan kepada anak-anak ini sendiri. Anak-anaknya ini membantu orang tuanya sejak dini. Betul. Untuk kemudian juga kayak semacam kerja tim ya Bu ya dalam hal mencari ekonomi dan lain sebagainya sambil sekolah dan lain sebagainya. Tapi saat ini tuntutan ekonomi kan juga menjadi hal yang luar biasa penting, terutama sekolahnya, kemudian juga gizi dan bicara mengenai lingkungan, sosial media, bahkan teknologi hari ini. Kalau bicara mengenai peranan orang tua di era digitalisasi hari ini, Bu, adakah tantangannya Bu? Dibandingkan dengan orang tua dulu pada saat Ibu mungkin awal-awal sama Bapak berkeluarga? Ya banyak ya, karena apalagi zaman saya misalnya waktu kecil sampai kemudian dewasa, saya mengenal laptop itu kapan ya? Hampir umur 30 baru saya pegang laptop gitu. Nah, memang sekali lagi tadi kita kembali ke pembicaraan sebelumnya bahwa tanpa memandang ekonomi latar belakang keluarga, saya pikir satu hal yang harus dilakukan ibu ini tidaklah harus berpendidikan tinggi, namun harus cerdas. Cerdas dalam arti bisa berpikir jernih, ya, dan bijak. Misalnya tadi yang seperti tadi mengajak anak membersihkan selokan itu kan nggak perlu pakai modal besar ya kan, cuman ibunya harus cerdas dalam hal menjelaskan itu tadi ya. ya Bu ya. Apa yang mungkin ada di rumah bisa dijelaskan kenapa atau alasannya, ada diskusi dan lain sebagainya. Nah betul, jadi misalnya contoh simpel aja ya, misalnya ketika kita menjemur pakaian kan di rumah nih semua ya kan, belajar di rumah semua. Kan bisa aja minta tolong anak bagaimana menjemur baju ya. Jadi kemudian diajarkanlah bahwa kalau berwarna dia harus dibalik. Kenapa? Biar warnanya tidak cepat pudar kena sinar matahari ya kan. Itu kan ya saya pikir semua ibu paham itu. Bahwa pakaian yang berwarna harus dibalik biar tidak dikeringkan ketika atau dicuci di mesin cuci itu kan warnanya menjadi pudar, belum lagi dijemur dia kena sinar matahari kan. Jadi itu anak diajarkan oh seperti itu kan yang tadi I do I understand ya kan. Jadi anak kemudian bisa memahami mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Jadi belum lagi misalnya tanaman ya kan, jadi mereka bisa belajar secara langsung. Kan belajar itu tidak mesti hanya kognitif dan hanya pengetahuan saja kan, yang bahwa anak diajarkan untuk menghafal rukun iman misalnya 5, rukun Islam 5, tapi mereka juga bisa belajar yang afektif. Mereka harus belajar menyayangi adiknya, misalnya ketika adiknya jatuh kan itu, ayo tolong dong, itu tuh adiknya jatuh gitu kan. Atau misalnya ada nasi berhamburan jatuh ketika mereka mengambil itu kan, kalau kita dulu diajarin kan, jangan dibuang-buang nasi setahun loh nunggu nasi itu, ya kan, beras itu kan. Nah jadi diajarkan bagaimana berhemat, berhati-hati dan menghargai. Jadi kan langsung itu nggak pakai teori itu, nggak pakai teori. Dan itulah yang memang diharapkan oleh seluruh anak, penanaman nilai seperti itu yang mungkin dilihat kecil porsi yang kemudian juga dilakukan, tapi ternyata membawa dampak besar akan pada saat dia dewasa ketika menjalankan berbagai aktivitas ataupun profesinya. Dari hal-hal kecil kadang yang kemudian juga dijadikan dasar bahwa
orang tuanya mendidik sebegitu detail ternyata. Betul. Hingga pada proses dia besar, dia mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita bicara mengenai proses pendidikan, Bu, anak itu sendiri kan memang ada yang berbeda-beda. Cita-cita orang tua kadang juga bertabrakan dengan cita-cita anak. Nah, Betul. seringkali cita-cita orang tua misalkan anaknya mau dijadikan sebagai seorang guru atau dosen atau PNS dan lain sebagainya gitu. Tapi sang anak ternyata mau jadi pengusaha saja atau orang yang berbisnis begitu. Artinya memang di luar dari kendali orang tua. Nah, bagaimana sebenarnya pada saat orang tua dihadapkan dengan situasi itu, Bu? Nah, tadi kita kembali kepada pola pendidikan itu kan ya, ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang laissez-faire katanya. Nah, mana yang diantara tiga ini yang terbaik? Kalau saya pikir ini tergantung kondisi. Ada saatnya orang tua harus otoriter, ada saatnya dia harus demokratis, ada saatnya dia harus membebaskan kepada anak. Jadi misalnya ketika pergi ke warung, anak mau membeli kue, kita pakai yang bukan demokratis tapi bebaskan dia mau yang mana, ya kan? Karena selera masing-masing kan. Betul. Ya. Cuman mungkin harus dibatasi. Nih, masing-masing orang bolehnya 2.000 gitu kan. Tapi ketika misalnya tidak ada pilihan, maka orang tuh misalnya menyuruh sholat itu pakai otoriter. Tapi mungkin dengan cara yang demokratis. Lemah lembut. Nah, dan tentu sebagai contoh juga, jangan hanya sekedar nyuruh ya, Bu ya. Betul. Jangan cuma sekedar nyuruh yang I hear I forget tadi ya, Bu ya. Tapi juga dia melihat orang tuanya memang sudah siap untuk bisa sholat. Jadi apa tadi? Kemudian bagaimana orang tua harus bersikap itu saya pikir tergantung kondisi. Ya kan, mana yang dan biasanya dengan berjalannya waktu itu biasanya orang tua akan belajar, oh anak nih kecenderungannya ya gayanya beda-beda kan. Satu anak, ada yang anak tuh yang biasanya dia nggak ditanya kan ngomong duluan. Ya kan. Tapi ada yang anak tuh yang harus, kalau orang Banjar bilang harus dipusuti dulu, ada apa nak? Ada apa-apa? Ya tapi masa mukanya cemberut? Enggak cemberut, kan? Ya coba senyum. Ada yang harus digitukan kan. Tapi ada yang anak-anak tiba-tiba mama gitu kan, ekspresif gitu, ekspresif dan demonstratif. Jadi mungkin orang tua lah yang bisa membaca anaknya nih tipe apa nih, harus. Nah, ketika proses itu terjadi lagi dan lagi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Bu, sebenarnya ketika memaksakan kehendak orang tua hanya untuk memunculkan rasa bangga di dalam diri, misalkan itu tadi memaksakan satu profesi atau satu jurusan untuk anaknya yang sebenarnya anaknya tidak merasa enjoy untuk menjalani. Kalau itu saya pikir memang perlu waktulah orang tua ya. Kalau menurut saya itu harusnya kita ada sisi usaha, ada yang sisinya itu sudah qadar Allah. Ya kan, kalau usaha ya harus, ya kan. Ya kalau misalnya punya keinginan bisa aja dibicarakan dengan anaknya. Nah, gimana kalau jadi dokter? Pasti dialog dulu kan. Emang kenapa mah kalau jadi dokter? Dokter tuh begini. Mama dulu pengen sekali punya anak satu jadi dokter. Didiskusikan kan. Kalau ternyata kemudian tidak juga terjadi, ya sudahlah. Itu kembali lagi kepada qadar Allah tadi itu ya. Iya. Baik, jadi jangan juga untuk kemudian merasa gagal ketika anak tersebut memang tidak jadi dokter, karena kembali lagi kepada proses hasil takdir yang kemudian ditentukan oleh Allah itu tadi. Dan saya percaya bahwa apapun anak kita itu merupakan sudah yang terbaik untuk dia. Kalau misalnya dia tidak jadi dokter, nggak apa-apa. Karena mungkin seandainya dia jadi dokter, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa membahayakan diri dia kan. Jadi ya. Atau bisa juga waktunya tidak ada untuk orang tua begitu, karena sibuk dengan pasien dan lain sebagainya. Semua sudah dihitung Allah. Baik, dan itu kembali lagi. Itu kayaknya menjadi titik poin yang dimana memang harus dikembalikan oleh orang tua. Karena banyak juga orang tua yang akhirnya marah-marah dan bahkan memaki, bahkan sampai membenci, pisah rumah atau bahkan mengusir anaknya, atau misalkan terjadi perdebatan hingga konflik di tengah-tengah keluarga. Begitu banyak kan, Bu, saat ini konflik antara orang tua dan anak. Kira-kira kenapa itu, Bu?
Ya itu mungkin ya komunikasi. Walaupun saya tahu, saya sadar bahwa komunikasi itu tidak mudah. Ya kan, suatu pihak emaknya marah. Karena merasa orang tua Iya, yang melahirkan, yang ngasih membesarkan. makan, ya kan, Ya. nyekolahin. Mhm. Nah itu, tapi itulah anak juga kan, apalagi pada masa-masa tertentu tuh masa Memiliki galau. idealisme yang cukup tinggi Betul. ketika teknologi cukup berkembang hari ini ya kan. Iya, apalagi masa-masa thunderstorm tuh. Ya. Oh, pokoknya, Mhm. kalau pakai pokoknya itu susah. Ya. Mamanya kan juga pakai pokoknya. Jadi Betul. yang mungkin itu diskusi. Tapi memang itu proses belajar yang sangat mungkin memerlukan waktu lama ya, harus mengenal anaknya seperti apa. Artinya selain usaha juga doa itu terus menerus harus diikhtiarkan dalam hal pemanjatan itu tadi, karena kita tahu doa orang tua itu kan luar biasa, Bu. Betul. Nah itu yang saya juga sering ya mengalami yang aduh hati ini sebel banget gitu kan, karena anak misalnya ya itu dia nggak mau dengar misalnya kan, apa yang kita bilangin, ayo sembahyang yuk, ntar mak sholat, ntar mak gitu kan, ini udah hampir isya nih, ntar. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, Bu, di segmen keempat, karena banyak sekali orang tua yang kemudian juga ketika jengkel, marah dan lain sebagainya jatuhnya kepada memaki, mencaci dan bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang ternyata itu menjadi doa buruk bagi sang anak. Kita akan bahas seputar kekuatan doa dari orang tua, terutama dari ibu, terutama terhadap dampak kepada anak di masa kecil hingga dewasanya. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.